Revolusi Indonesia. Anggota kelompok: Anan Kodri absen 1, Anggita Kurnia absen 7, Elizabeth Laura absen 12, Faiz Sayyid absen 14, Hakam Nurul absen 16, Latifah Krisila absen 19. Revolusi Nasional Indonesia menjadi sebuah titik penting dalam berdirinya negara Indonesia yang memiliki kedaulatan penuh. Pada titik ini terjadinya berbagai konflik bersenjata antara Republik Indonesia dengan Belanda. Segala bentuk revolusi yang terjadi diawali dengan dilakukannya masa yang menggembirakan untuk bangsa Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hingga akhirnya pihak Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 29 Desember tahun 1949. Kronologi utama Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 1. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2. Proklamasi menjadi tonggak awal lahirnya Republik Indonesia. 3. Namun kemerdekaan ini belum diakui oleh dunia internasional dan Belanda berniat kembali menguasai Indonesia. Pembentukan pemerintahan Agustus-November 1945. 1 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Badan Perwakilan Rakyat sementara. 2 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kemerdekaan. 3. Tantangan konflik ideologi muncul terkait bentuk negara, negara kesatuan atau federal, dan sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar dipakai sebagai pegangan, tetapi karena pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen, maka yang dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri gubernur, serta dibentuknya 12 departemen untuk pertama kali lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam UUD 1945. PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan. Pertama, dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Kedua, dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD tahun 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. A. Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober tahun 1945 yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD tahun 1945. Di Maklumat Pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya belah rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. C. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah Indonesia. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November tahun 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Dalam rentang waktu itu, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir kedua dan 3, kemudian pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali. 27 Juni tahun 1947, 3 Juli tahun 1947. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut. A. Kabinet Amir Syarifuddin I pada 3 Juli tahun 1947.
sampai dengan 11 November tahun 1947. B. Kabinet Amir Syarifuddin II pada 11 November tahun 1947 sampai dengan 29 Januari tahun 1948. C. Kabinet Hatta I pada 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus tahun 1949. D. Kabinet Darurat Mr. Syafruddin Prawiranegara pada 19 Desember tahun 1948. Kabinet Hatta II pada 4 Agustus tahun 1949 sampai dengan 20 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita. Ada beberapa peristiwa yang terjadi selama revolusi, yaitu Pertempuran Surabaya, pasukan Inggris Sekutu, dan NIJE Belanda mendarat di Surabaya untuk mengambil alih kekuasaan. Pertempuran ini menjadi simbol persatuan nasional, di mana rakyat dari berbagai daerah bersatu melawan penjajah. Perundingan Linggarjati, Indonesia setuju untuk mengakui kedaulatan de facto Belanda di Jawa, Sumatera, dan Madura, sementara wilayah lainnya tetap dalam kekuasaan Belanda. Kesepakatan ini memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat yang merasa pemerintah pusat terlalu kompromistis. Agresi militer Belanda 1. Belanda melancarkan serangan militer untuk merebut wilayah strategis di Jawa dan Sumatera. Perang ini memperlihatkan pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi ancaman eksternal. Perundingan Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian yang berlangsung antara Indonesia dan Belanda dari tanggal 8 Desember tahun 1947 hingga 17 Januari 1948. Perjanjian ini diadakan sebagai respons terhadap agresi militer Belanda yang dimulai pada 12 Juli tahun 1947 yang bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kedua negara dan mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Selain peristiwa tadi, ada juga peristiwa lain seperti Kimadiun, agresi militer Belanda II, dan juga KNB. Ancaman kolonialisme. Belanda tidak menerima kemerdekaan Indonesia dan ingin merebut kembali wilayah jajahan. Ancaman ini memperkuat persatuan bangsa dalam melawan musuh bersama, seperti terlihat dalam Pertempuran Surabaya. B. Perbedaan ideologi. Kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis memiliki pandangan berbeda tentang bentuk negara. Konflik ini memuncak pada pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang menjadi ujian besar bagi persatuan bangsa. C. Kekosongan kekuasaan. Setelah proklamasi, pemerintahan baru harus segera mengisi kekosongan kekuasaan. Namun, situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. D. Ketidakpuasan daerah. Wilayah-wilayah tertentu merasa terabaikan oleh pemerintah pusat, terutama setelah perundingan Linggarjati dan Renville, yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Hal ini menjadi bibit gerakan separatis di kemudian hari. Intervensi asing. Kehadiran sekutu dan Belanda memicu konflik militer yang menguji kemampuan Indonesia untuk menjaga kesatuan di tengah ancaman eksternal. Pada masa revolusi 1945 sampai 1949, Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar yang menguji kesatuan dan persatuan bangsa. Konflik ideologi, ancaman kolonialisme, dan ketidakpuasan daerah menjadi sumber utama disintegrasi. Namun, beberapa pelajaran penting dapat diambil dari periode ini. Pertama, persatuan adalah kunci keberhasilan. Rakyat Indonesia berhasil bersatu melawan penjajah, terlepas dari perbedaan ideologi, suku, agama, atau golongan. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi fondasi utama dalam mempertahankan kemerdekaan. Kedua, pentingnya kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya memainkan peran penting dalam menjaga semangat persatuan di tengah ancaman internal dan eksternal. Ketiga, diplomasi dan militer harus berjalan seiring. Perjuangan diplomasi di tingkat internasional melengkapi perjuangan militer di dalam negeri, yang akhirnya menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai pemersatu. Perbedaan ideologi dapat diatasi dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan perekat persatuan bangsa.